Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Pak Ujian Pratama Permana dari kelas 4B Rombak 1. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian mutu terpadu atau yang sering disebut TQC, Total Quality Control. Total Quality Control sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi sehingga meningkatkan produktivitas atau pelayanan ke tingkat yang paling ekonomis yang menimbulkan kepuasan semua kalangan. Dalam penerapan pengertian di atas, di sini membutuhkan partisipasi semua karyawan yang melibatkan semua fungsi departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan atau yang disebut company wide quality control, pengendalian mutu perusahaan secara menyeluruh. Pelaksanaan program TQC ini dilandasi oleh beberapa hal, yaitu membangun manusia untuk meningkatkan sumber daya manusia, seperti itu. Lalu membangun tim untuk menjelaskan masalah operasional di dalam tim kinerja tersebut. Terus menurut Shigeru Mugizono tahun 1994, yaitu pengendalian mutu terpadu adalah merencanakan dan melaksanakan cara paling ekonomis untuk membuat suatu barang yang bermanfaat dan memuaskan konsumen secara maksimal. Adapun tujuan TQM yaitu 1. Pencapaian kebijaksanaan dan target perusahaan secara efisien. Yang kedua, perbaikan hubungan manusia serta mutu barang dan jasa. Ketiga, peningkatan moral, prakarsa dan kerja sama karyawan. Dan keempat, peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Selanjutnya ada perkembangan TQC. Yang pertama tahun 1920 sampai 1940 itu pengendalian mutu quality control dimulai dilakukan di Amerika Serikat terbatas pada produk pabrik. Kemudian mulai 1940 dilakukan dengan metode statistik. Lalu yang kedua 1940 sampai 1950 itu penerapan pengendalian mutu dengan statistik dan diadakan penelitian secara kelompok untuk mengendalikan mutu yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada 1950 sampai 1955 yaitu pengembangan pengendalian mutu dengan penekanan sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen. Lalu selanjutnya ada 1955 sampai 1960. Lalu selanjutnya ada 1955 dan 19 sampai 1960 yaitu manajemen yang menekankan pada hasil MBO, manajemen by objektif, dikembangkan untuk menggarisbawahi perencanaan strategi planning dan pengembangan manajemen. Lalu selanjutnya ada 1960 sampai 1965 mulai diperlakukan Quality Control Cycle OCC GKM, Gupus Kendali Mutu, sebagai pengalakan pemeriksaan dengan pengendalian mutu agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari metode statistik dan
berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. Lalu selanjutnya ada manfaat. Ada manfaat bagi karyawan, bagi perusahaan, dan bagi konsumen. Manfaat bagi karyawan terbagi menjadi 5, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengenali permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi di dalam kegiatan kelompok kerja. Yang ketiga, membiasakan berpikir secara analitis dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Yang ketiga, membiasakan berpikir secara analitis dengan menggunakan teknik-teknik quality control. Yang keempat, peningkatan daya kreativitas. Yang kelima, peningkatan kepercayaan diri. Lalu ada bagi perusahaan, yaitu pengembangan perusahaan melalui akumulasi gagasan perbaikan, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan, lalu memperbaiki hubungan perusahaan dengan karyawan, dan terakhir yaitu partisipasi semua karyawan di dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Lalu ada yang bagi konsumen. Yang pertama itu konsumen akan memperoleh barang dan jasa bermutu baik. Yang kedua, konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang jasa tersebut. Yang ketiga, konsumen akan memperoleh barang atau jasa memenuhi keselamatan dan kesehatan. Yang keempat, konsumen akan menerima barang sesuai dengan pesanannya. Yang keempat, pemerintah akan mendapatkan pajak-pajak. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Pada setiap perusahaan masalah selalu muncul, bahkan suatu persoalan belum selesai sudah ada masalah yang lainnya. Nah, yang kita bahas di sini yaitu penerapan dan pemecahan masalah TQC, Total Quality Control. Penerapan dan pengembangan TQC menyangkut berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan pengembangan TQC bagi kepentingan perusahaan dan karyawan. 1. Tujuan dan pengembangan. Pengembangan suatu sistem dan praktek manajemen memerlukan suatu proses perubahan mentalitas. Yang kedua, proses pertumbuhan tersebut lebih banyak ditekankan pada perubahan tingkah laku manusia. Yang ketiga, proses TQC memerlukan waktu dan perhatian manajemen. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara mendorong dan mengelola perubahan. Lalu, penerapan sistem tersendiri yaitu berdasarkan nilai-nilai budaya di Indonesia. Yang pertama itu asas kekeluargaan, gotong royong, tuturian dayani, bhinneka tunggal ika. Lalu ada nilai-nilai TQC yaitu kerjasama, total partisipasi, menghargai sesama, menghargai keunikan dan kreativitas. Lalu yang ketiga ada dasar-dasar pemecahan masalah. Di sini menurut Dawei mengumpulkan 3 langkah pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah dengan meneliti apa dan bagaimana masalah yang timbul. Yang kedua, pengembangan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang terbaik yang dilakukan berdasarkan kriteria yang dipergunakan. Lalu yang keempat, pemecahan masalah TQC itu dilakukan dengan plan, do, check, dan action yang dijabarkan menjadi 8 langkah pemecahan masalah khususnya dalam quality cycle. Itu yang pertama, menentukan prioritas masalah, menjelaskan mengapa masalah itu diprioritaskan, mengenali status masalah, susun langkah-langkah perbaikan,
melakukan langkah-langkah, yang keenam periksa hasil perbaikan, yang ketujuh mencegah terulangnya masalah, yang kedelapan menggarap masalah tersebut. Sekian dari saya.